Halo, assalamualaikum Sobat Jamu Time. Senang bertemu kembali dengan saya Safa Muhammad di channel Jamu Times. Nah, pada sesi video kali ini saya akan membahas, ya, kita diskusi investasi emas atau investasi di properti, ya. Nah, bagi sebagian besar orang, emas dan properti itu adalah merupakan pilihan terbaik di dalam investasi. Tetapi di antara keduanya itu memang ada perbedaan, ya, ada keunikannya masing-masing. Ada kelebihan, ada kekurangannya, ya. Nah, kemudian apa perbedaan, ya, kelebihan, kekurangan investasi emas? Nah, mari kita perhatikan yang pertama. Yang pertama itu soal keuntungan, ya, keuntungan kalau kita investasi emas. Saya tadi sempat cari-cari data, ya, di internet bahwa selama 10 tahun terakhir keuntungan emas itu bisa mencapai sekitar 6 sampai 7 kali lipat dari modal awal, ya. Dari modal awal. Nah, secara jangka panjang keuntungan emas selama 15 tahun terakhir yang saya pelajarin tadi, 10 dan 15 tahun itu rata-rata 6 sampai 7 kali lipat dari harga emas semula. Tetapi memang mereka ada fluktuasi harga gitu loh, ada fluktuasi harga, ya. Nah, berapa keuntungannya nanti saya akan jelaskan. Saya berikan grafiknya. Misalkan, ya, contoh harga emas pada tahun 2005, ya. Harga emas tahun 2005 itu sekitar 13.600 per kilogram dolar, maksud saya. Nah, kurs dolar saat itu berapa? Kurs dolar saat itu sekitar 9.700 rupiah per dolar. Jadi kalau kita kurskan tahun 2005, harga emas per kilo itu sekitar 131.900 juta atau 132 juta per kilo tahun 2005, ya, tahun 2005. Nah, kita lihat tahun 2020. Nah, ini datanya, ya. Coba perhatikan grafiknya. Itu kisaran emas per Januari tahun 2020 itu harganya 50.500, ya, 50.500 per kilogram, ya. Kalau kita kurskan rupiahnya, ya, 1 dolar itu sama dengan 14.500 average rata-rata. Nah, itu ketemunya adalah per kilo emas 732 jutaan atau sekitar, kalau ecerannya diantam, ya, sekitar 800-an karena ada biaya-biaya, ada pengepakan dan lain sertifikasi. Nah, itu, ya. Kalau per kilonya di luar negeri harga standar emas itu 732 juta, ya. Jadi sekitar 730 ribuan per gram, ya, per gram. Dari 131 juta atau 132 juta per kilogram pada tahun 2005, kemudian menjadi 732 juta per kilo pada 2020, itu berarti ada kenaikan sekitar 6 kali lipat, ya, 6 kali lipat atau sekitar naik 600%, ya, kurang lebihnya 600 sampai 700% lah, ya. Itu selama 15 tahun, dan itu grafiknya coba diperhatikan itu. Nah, coba perhatikan lagi di grafik itu kan ada fluktuasi harga, ya, fluktuasi harganya. Nah, fluktuasi harganya itu, ya. Nah, kalau kita perhatikan grafiknya mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 itu ada fluktuasi harga. Di tahun 2006 itu kisarannya tadi sekitar, ya, 14.400-an lah, ya.
atau 15 ribuan ya. Oh sorry, kalau 2006 itu sekitar 17 hampir 18 ribu ya. Kemudian naik itu naik. Nah, sampai pada puncaknya itu di tahun 2012 ya, di tahun 2012. Kemudian ada mengalami penurunan 2012 itu sekitar 57.500 per dolar, per kilogram. Ya, turun lagi, turun. Nah, fluktuasi tahun 2012 Oktober itu naik lagi. Kemudian 2012 turun sampai stagnan, sampai baru pada awal-awal Januari sampai bulan Mei ini ya, Juni itu emas mengalami kenaikan yang signifikan. Kenapa? Karena terjadi pandemi ya. Jadi orang pada takut nih pegang rupiah, takut pada pegang dolar, mau beli properti juga takut nggak liquid gitu kan. Nah, maka orang pada beli emas. Makanya harga emas pada tahun 2020 ini meskipun mengalami kenaikan ya, sebenarnya harganya itu masih sama gitu loh dengan tahun 2011, 2012 atau 2013, mirip ya. Karena pada tahun 2013 14 itu sampai 2019 akhir itu emas mengalami stagnan di posisi yang lebih rendah dari tahun sebelumnya. Karena fluktuasi ini ya, pengalaman saya pada tahun 2011 ya, pada tahun 2011 itu waktu itu saya beli di Antam sekitar 520.000 per gram ya, tahun 2011. Tetapi karena waktu itu saya butuh, di tahun 2013 harga buyback-nya Antam itu cuman 450 per gram, atau ada selisih minus 70.000 per gram. Rugi. Jadi kalau kita beli emas, kalau istilahnya bukan untuk jangka panjang, biasanya masih ada peluang untuk rugi karena emas itu harganya fluktuatif ya, harganya emas fluktuatif itu loh. Nah, itu secara keuntungan dari sisi harga emas dan keuntungannya. Nah, kalau kita perhatikan properti setahu saya sih nggak pernah turun harganya ya, paling lesu ya. Artinya karena ada resesi ekonomi atau karena ada supply pasokan propertinya banyak, ekonomi lagi lesu, nah itu paling penjualan yang agak lambat saja, tapi bukan turun harga biasanya. Sekarang saya kasih perbandingan juga harga properti selama 15 tahun terakhir ya, selama 15 tahun terakhir. Jadi mulai 2005, 2006 sampai 2020 sekarang ini. Saya juga tadi udah cari-cari data ya. Properti anggap sampel saja ya, contoh kasus itu misalkan, karena saya paham di daerah Depok, Jakarta Selatan, maka saya ambil case contoh di tanah di Depok atau rumah di Depok ya. Pada tahun 2005 itu tanah atau rumah dengan tipe 30-40, luas tanah 80 sampai 90 meter atau mulai 70 sampai 90 meter, itu perkiraan harganya adalah kalau 2005 itu sekitar 125 juta sampai 150 juta ya, itu perkiraan harganya waktu itu. Nah, kemudian kita cari nih harga sekarang, harga properti di tahun 2020 pada lokasi yang mendekati situ, daerah-daerah tanah baru. Nah, luas tanah 70 ya, itu sekitar 800 sampai 900. 800 sampai 900. Nah, berarti ada kenaikan berapa itu? Sekitar 6 kali lipat atau 7 kali lipat. Ya, 7 kali lipat. Tetapi
kalau kita bandingkan tadi dengan emas, memang kesannya mirip-mirip kenaikannya ya. Kalau emas tadi selama 15 tahun terakhir itu kenaikannya 6-7 kali lipat. Nah, untuk properti juga kurang lebih sebegitu. Tapi perlu diperhatikan Sobat Jamu Times ya. Jadi kenaikan emas itu berbeda dengan kenaikan properti. Kalau kenaikan emas, misalkan Anda beli pada posisi Januari 2005, kemudian teman Anda beli properti Januari 2005, itu kenaikannya akan beda. Artinya gini, jika Anda ada tanda kutip kepastian kenaikan misalkan 6 kali lipat, tetapi karena properti itu unik, teman Anda yang beli properti dengan harga yang sama dengan nilai yang Anda beli emas, itu bisa lebih besar kenaikannya. Dan ini saya buktikan sendiri ya. Selama kurang lebih 15 tahunan, kenaikan properti saya di Depok itu bisa naik sekitar 10-12 kali gitu loh ya. Jadi hampir 100% per tahun kalau dari sisi jangka panjang gitu ya. Nah itu tadi karena properti memiliki keunikan sendiri, punya tempat lokasinya itu kan beda-beda. Jadi kalau kita pas belinya lokasinya bagus, pas murah, nah itu kita bisa memiliki gain atau kenaikan properti yang lebih banyak. Nah beda kalau dengan emas. Nah kalau emas kan nilainya sudah standar ya. Kalau di Indonesia yang banyak kan nilai antam. Kalau misalkan 500.000 per kilogram, ya semuanya juga belinya sama. Tapi juga properti enggak, gantung nego kita dengan pemilik propertinya. Nah yang kedua, perbedaan emas dan properti adalah terletak pada tingkat likuiditasnya. Artinya seberapa mudah investasi itu dicairkan atau dijual kembali. Tentu saja emas memiliki likuiditas yang lebih bagus dibandingkan dengan properti. Emas itu kan mudah dijual dan mudah dicairkan gitu. Jadi kalau hari ini Anda jual emas, itu udah pasti laku ya. Cuman masalahnya harganya saja, karena emas biasanya memiliki fluktuasi harga gitu kan. Nah, berbeda dengan properti. Menjual properti itu tuh tidak mudah ya. Belum tentu Anda jual hari ini, sudah tawarkan, iklanin, itu seminggu 2 minggu akan laku. Butuh proses. Sebulan laku itu udah bagus gitu kan. Bisa 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Yang lain, perbedaan investasi emas dan properti adalah ini. Jadi kalau emas itu barangnya kan kecil. Barangnya kecil, bisa dibawa kemana-mana ya, cuman memang berisiko gitu loh. Kalau Anda bawa emas 1 miliar taruh di rumah, itu kan risiko digarong maling gitu kan. Maka paling tidak Anda butuh tempat, misalkan semacam brankas gitu, atau kalau masih merasa kurang aman ya Anda bisa sewa safe deposit box di bank atau SDB ya. Jadi Anda bisa semacam brankas gitu kecil, sewa tahunan di bank. Nah itu Anda bisa simpan emas di situ. Tapi kalau properti nggak perlu kan. Properti tanah kosong Anda tinggal, nggak ada yang ngambil ya. Cuman kalau kelamaan nggak dipagarin gitu ya, atau diamankan, itu biasanya kadang-kadang ditempatin orang. Kemudian lama-lama karena kelamaan ditempatin, akhirnya susah diatur. Nah itu, tapi itu masih bisa kita akalin, ditutup kalau itu properti tanah kosong. Tetapi kalau rumah ya tentu tidak bisa ditempatin orang. Nah perbedaan lainnya adalah emas itu, kalau Anda punya emas itu pasti merasa prestis ya, merasa bangga gitu kan punya emas. Tetapi keprestisan itu, kebanggaan itu saya masih tanda kutip bisa dikalahkan kalau Anda punya properti ya. Ya kalau emas paling sebesar berapa dipakai gitu kan nggak mungkin juga bawa emas kemana-mana gitu kan. Nah tapi kalau properti kan ada barangnya, dan itu tadi secara prestis memiliki properti itu lebih prestis dibanding kalau hanya memiliki emas gitu ya. Ya ini sebenarnya perbedaan yang mungkin tidak terlalu signifikan, tapi ini salah satu keunikan masing-masing. Nah perbedaan lainnya investasi emas dan properti adalah
Kalau emas itu tidak bisa diagunkan, diikat secara hipotek, tetapi cuman bisa digadaikan, ya beda loh ya. Digadaikan sama di hipotek, diikat itu beda, ya. Jadi tapi kalau properti itu bisa diagunkan, diikat secara hipotek. Nah, dan bank itu biasanya lebih menyukai properti, ya, dibandingkan dengan emas dalam sisi hal jaminan, ya, jaminan kredit. Tapi kalau digadaikan, ya silahkan pergi mungkin ke pegadaian. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Mau pilih yang mana? Nah, kalau menurut saya bisa jadi pendapat saya ini berbeda dengan Anda, ya, karena saya pernah merasakan ruginya punya emas karena fluktuasi harga tadi. Saya lebih memilih secara umum, ya, memilih investasi di properti, gitu loh. Tetapi kalau emas itu digunakan menabung, itu lebih bagus dibandingkan dengan kita menaruh uang kita di bank. Jadi misalkan kalau punya 100 juta cuma diemin saja di bank, lebih baik sih dibelikan emas. Jadi menabung, ya. Jadi sebelum Anda punya uang cukup untuk membeli properti misalnya, kemudian Anda bisa nabung melalui emas. Nah, emas apa yang dipilih? Sebaiknya jangan emas perhiasan, ya. Kalau emas perhiasan itu kan ada biaya ongkos pembuatan. Nah, itu kemudian kadar perhiasan itu biasanya ada yang kecil, ada yang 70, 80, 90. Nah, sebaiknya kalau mau menabung pakai emas, ya pakai emas batangan, dan itu bisa dibeli di outlet-outlet resmi seperti Antam dan yang lainnya. Nah, tapi kalau secara jangka panjang, emas memang bisa dijadikan untuk investasi, ya. Tetapi itu tadi, karena ada fluktuasi harga, naik turun, makanya Anda harus juga punya istilahnya uang investasi itu uang yang nganggur, gitu loh. Jangan sampai uang yang mau dipakai harian atau bulanan untuk beli investasi emas. Nah, suatu saat kepingin jual, pas posisi emas lagi turun. Kalau saya pribadi lebih memilih ke properti sebagai investasi jangka panjang. Karena apa? Ya, tadi saya sampaikan di depan bahwa kenaikan properti itu unpredictable, artinya unik, gitu ya, unik. Kalau emas misalkan tadi kita datanya bisa 6 sampai 7 kali lipat, 15 tahun jangka panjangnya itu, emas dan properti hampir sama. Tetapi kalau properti masih berpeluang memiliki kenaikan lebih dari itu, ya. Bisa dalam waktu jangka 10-15 tahun itu bisa sampai 15 sampai 20 kali lipat. Kalau properti yang kita beli itu bagus atau murah dan sebagainya. Tetapi kalau emas, kalau yang lain punya untung 6 kali lipat selama 10 tahun misalkan, maka yang lain pun dapat 10 kali lipat. Jadi sama, ya, keuntungannya hampir sama. Tapi kalau properti tidak, punya keuntungan yang lebih besar lagi, dan itu dimungkinkan sekali. Nah, mungkin itu Sobat Jamu Time. Jika diskusi ini atau sharing ini dianggap bermanfaat, silakan di like atau di subscribe, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya itu, ya, yang bunyi ting gitu kan. Nah, supaya kalau nanti ada informasi terbaru dari saya, Anda akan mendapatkan yang pertama. Dan jangan lupa pula di share ke teman, sahabat, andetolan, keluarga, siapa tahu informasi ini bermanfaat bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.